Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia dengan NIM 2277700166 dengan mata kuliah Antropologi Budaya. Sebelumnya, saya dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tua saya, yaitu bapak saya dengan suku Jawa dan mama saya itu suku Aceh, sedikit mempunyai aliran suku Tionghoa juga. Tetapi saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya itu di kota Medan. Nah, dari kota Medan itu saya terbiasa dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar lingkungan saya, itu kebudayaan Batak. Di video ini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan Batak. Asal-usul Batak. Menurut kepercayaan suku Batak, bahwa suku Batak berasal dari Pusubuhit, daerah Cianjur Anjur Mula, desa Sigulati. Pusubuhit dikenal sebagai tempat tertinggi yang sakral, serta dipercaya sebagai tempat munculnya si Raja Batak yang diturunkan oleh Mula Jadi Nabolon atau Empu Mula Jadi Nabolon. Mula Jadi Nabolon itu menghayati sifat Tuhan yang Maha Esa karena keyakinannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jauh sebelum aliran agama yang masuk ke tanah Batak, penduduk setempat sudah mengakui dan percaya adanya kekuatan dan kuasa lain yang menguasai alam semesta dan kehidupan manusia. Mereka menyebutnya yaitu seperti yang di ini, Empu Mula Jadi Nabolon. Next, ada 3 filsafat hidup masyarakat Batak. Yang pertama ada Hamoraon, Asangapon, dan Hagabeon. Hamoraon yaitu artinya memiliki kekayaan dan kelimpahan. Hal apapun yang dikerjakan oleh masyarakat suku Batak sesuai prinsipnya adalah untuk mendapatkan atau meraih kekayaan. Untuk mendapatkan Hamoraon bukanlah yang harus memiliki sekolah atau jenjang pendidikan yang sangat tinggi. Bahkan seorang petani pun di suku Batak itu harus dituntut meraih Hamoraon atau kekayaan, yang artinya apapun yang dia kerjakan sekarang ini, buatlah itu menjadi jalan atau celah untuk meraih kekayaan dalam hidupnya. Yang kedua ada Asangapon. Asangapon yang artinya mencapai kehormatan, kemuliaan, terpandang, dan memiliki status sosial yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Asangapon pada suku Batak sangat dibutuhkan. Hal apapun yang dia kerjakan sebagai suku Batak, membangun kepribadiannya untuk memiliki jiwa kepemimpinan, berkarisma, dan patut dicontoh oleh kalangan masyarakat tersebut. Jika hal itu sudah didapat, maka dia akan terpandang dan tentunya sangat disegani oleh lingkungan dia, dan memiliki status sosial yang sangat tinggi di kalangan masyarakat itu. Yang ketiga ada Hagabeon. Hagabeon itu artinya memiliki keturunan. Manusia mana yang tidak mau memiliki keturunan? Tetapi sedikit ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Batak atau filsafat Batak. Nah, Hagabeon itu keturunan yang banyak menjadi bagian yang mempengaruhi kesempurnaan hidup seseorang dalam suku Batak. Hal ini biasanya disampaikan dalam peribahasa-peribahasa Batak. Nah, seperti yang di sini di video ini ada 2 peribahasa. Yang pertama, bintang na rumiris, ambuna sumorok, anak periris, borupe antong torok, yang artinya bintang bertaburan, embun bergumpal, menutup padang, anak laki-laki berbaris-baris, anak perempuan banyak atau ramai. Dan yang kedua, lala singkoru nagontong diginjang ni pintu marana sampotolu marboru sampulu pitu. Artinya kulit saga-saga digantung di atas pintu, anak laki-laki 13, anak perempuan pun 17. Dari kedua peribahasa dalam bahasa Batak ini memiliki makna, yaitu
memiliki banyak keturunan merupakan suatu berkah dan kekayaan, di mana keturunan ini merupakan sebagai penerus untuk orang tuanya, supaya nama orang tuanya itu selalu ada dan tidak akan hilang tertelan masa atau waktu, sekalipun orang tuanya itu sudah tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke submarga Batak. Batak itu memiliki submarga yang bermacam-macam, seperti yang di sini ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Mandailing. Nah, situ ada contoh-contoh marganya seperti Batak Toba, yaitu Aritonang, Aruan Hasibuan, Kuta Barat, Kuta Peak. Dan yang kedua itu ada Batak Karo seperti Ginting, Karo-Karo, Sembiring, Tarigan, Purbasilalahi, dan seterusnya. Yang ketiga ada Batak Pakpak, ya, contohnya seperti Bintang, Lingga, Tinambunan, Ujung, Solin, dan seterusnya. Yang keempat ada Batak Simalungun seperti Damanik, Simanjorang, Tondang, Tambak, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada Batak Mandailing yang contohnya seperti Batu Bara, Daulay, Arahap, Lubis, Tanjung, dan seterusnya. Next kita lanjut ke slide selanjutnya, ya seperti di sini ada pengetahuan suku Batak juga mengenal sistem gotong royong kuno dalam bercocok tanam. Seperti itu, aktivitasnya disebut raron dalam bahasa Karo, sedangkan kalau dalam bahasa Toba itu disebut mesiurupan. Dalam teknologi, masyarakat Batak telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupannya, seperti cangkul, bajak, tongkat tunggal, sabit, atau ani-ani. Unsur teknologi lainnya yaitu seperti kain ulos yang berasal dari Sumatera Utara, merupakan kain tenun yang mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan adat Batak. Dalam mata pencariannya, suku Batak bercocok tanam, padi di sawah dan ladang. Nah, peternakan juga salah satu mata pencariannya. Penangkapan ikan juga atau nelayan dilakukan sebagian penduduk sekitar Danau Toba atau di sekitar Pulau Samosir juga. Dan terakhir, sektor kerajinan juga menjadi berkembang pesat di sana. Kita masuk ke kebudayaan suku Batak, contohnya seperti mangulosi atau memberi ulos. Nah, dalam budaya suku Batak, mangulosi itu merupakan proses mengalungkan atau menyelimuti kain ulos pada orang lain. Diambil dari sejarahnya, mangulosi punya makna memberi perlindungan dari segala urusan. Nah, tradisi mangulosi ini dilakukan orang yang dituakan dari suku Batak kepada kerabat yang memiliki pertuturan, kedudukan yang lebih rendah secara adat, seperti anak pada orang tuanya. Seperti orang tua pada anaknya. Yang selanjutnya ada tari tortor atau manortor yang artinya menari. Tortor ini juga berfungsi sebagai sarana masyarakat Batak dalam menyampaikan harapan dan memohon perlindungan. Karena itu tortor menjadi bagian penting dalam setiap upacara adat yang memiliki kesakralan tertentu, seperti pernikahan, kematian, penyembuhan, panen, dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya ada pariban, yaitu pernikahan dengan sepupu. Pariban ini sangat banyak juga dilakukan di Kota Medan, pastinya di Sumatera Utara. Bagi suku Batak, napar pariban atau sesama pariban bisa menikah. Hal ini dikarenakan namar pariban ini dalam adat Batak memiliki tujuan untuk mempererat keluarga dari mempererat tali persaudaraan antar keluarga dari kedua belah pihak. Aturan pariban ini ada 2 aturannya, seperti jika ada laki-laki
Paribannya yaitu boru dari tulang atau anak perempuan dari kakak atau adik laki-laki ibu. Nah, yang kedua, jika Anda perempuan, paribannya yaitu namboru, yang berarti anak laki-laki dari kakak atau adik perempuan ayah. Selanjutnya ada sinamot atau mahat. Nah, seperti kebudayaan-kebudayaan suku lain, pasti ada yang namanya sinamot atau mahar. Mahar seperti di Jawa atau kayak di Nusa Tenggara Timur seperti belis gitu. Sinamot juga merupakan harga atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika akan melaksanakan pernikahan. Dalam adat Batak, sinamot wajib diberikan kepada pihak pengantin perempuan sebagai tanda membeli atau mengambil anak perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya. Nah, di adat Batak, sinamot ini perempuan semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin tinggi juga jabatannya. Nah, semakin tinggi pula harga sinamotnya. Begitu. Selanjutnya ada mandohata. Mandohata ini tradisi yang wajib dijalankan oleh suku Batak dalam merayakan tahun baru. Biasanya dilakukan pada pergantian tahun pada pukul 00 dan diawali oleh ibadah cukup ucap syukur kepada Tuhan atas tahun yang sudah dilewati dan untuk harapan pada tahun yang akan mendatang gitu. Biasanya acara ini dihadiri juga dan dikumpul beberapa kalangan keluarga seperti opungnya, ibunya, ayahnya, pamannya, cucu-cucunya, anak-anaknya gitu. Dari diawali seperti tadi dengan ibadah ucap syukur, terus menceritakan hal-hal yang dulu dan memohon maaf, saling maaf gitu. Lanjut, hasil kerajinan Batak yaitu ulos. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu ulos ini berasal dari Sumatera Utara seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, ulos ini menjadi simbol ikatan kasih sayang yang diharapkan bisa seperti rotan atau bahasa Batak juga disebut kotang. Ulos ini dijadikan sebagai simbol kehidupan dan kebahagiaan dalam keturunan melalui umur yang panjang. Nah, itu pembahasan kebudayaan Batak yang sudah saya jelaskan pada video ini. Selanjutnya saya akan sedikit menampilkan video yang mengenai adat Batak atau juga mengenai wisata alam yang sangat indah di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba atau Pulau Samosir. Dan sekian dari saya, maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam.